Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Okta Saputri, saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3D NIM 121016028. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang riset pemasaran Islam. Yang pertama yaitu tentang riset. Yang dimaksud dengan riset. Riset adalah penelitian berasal dari kata re dan sret, mencari sesuatu yang baru menjadi hakikat dari kata riset. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat riset atau penelitian. Ada juga yang dimaksud dengan riset pemasaran. Menurut Maholta dalam American Marketing Association (AMA) mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Dalam surah An-Nisa dijelaskan, yaitu yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi tabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lastamu minatab tawahuna darul hayatid dunya fa'in qadfil maqanimu kasyira kazalika kuntum min qalbu faman dalu alaikum fatabayyanu innallaha bima ta'maluna khabir. Kandungan dari surah An-Nisa ayat 92 ini yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar mengadakan penelitian lebih dahulu sebelum membunuh seseorang yang dianggapnya musuh, agar jangan sampai membunuh seseorang yang telah menganut agama Islam, apalagi jika pembunuhan itu dilakukan hanya karena keinginan untuk memiliki harta bendanya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh berbuat demikian, sebab Ia telah menyediakan rahmat yang banyak bagi orang-orang yang beriman kepadanya dan mematuhi segala ketentuan-ketentuannya. Sesudah itu, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan pula kepada orang mukmin bahwa mereka pun dulunya pada waktu mereka mula-mula memeluk agama Islam menyembunyikan imannya, tetapi mereka mengucapkan salam, assalamualaikum, bila berjumpa dengan orang-orang mukmin yang telah tahu lebih dahulu memeluk agama Islam. Dan dengan demikian mereka mengharapkan keamanan diri, keluarga, dan harta benda dari kaum muslimin yang telah masuk Islam lebih dahulu. Apabila mereka dulunya telah berbuat demikian dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keamanan yang mereka inginkan itu, maka sewajarnya pula mereka menghormati orang-orang yang berbuat semacam itu terhadap mereka, dan tidak tergesa-gesa menuduh seseorang sebagai musuh Islam lalu membunuhnya dan merampas harta bendanya. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa Dia senantiasa mengetahui segala perbuatan hambanya dan Dia akan memberikan
balasan yang setimpal, baik atau buruknya. Selanjutnya yaitu tentang pengertian riset dalam Islam. Riset dalam Islam merupakan sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengangkat derajat umat Islam dan juga bermanfaat bagi kemaslahatan hidup manusia, baik itu secara teoritis atau akademik maupun secara empirik atau lapangan. Dalam surah Yunus ayat 101 yang berbunyi, Qul inzuru madza fis samawati wal ardu wa ma tunil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Kandungan surah Quran surat Yunus pada ayat 101. Surah Yunus ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, perintahkanlah ciptaan Allah, yaitu apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jika mereka mau menggunakan akal mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, tentu mereka sudah beriman. Apabila keberadaan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi serta diutusnya para rasul tidak juga menjadikan mereka beriman, maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian masa lalu, yakni azab yang menimpa orang-orang terlebih dahulu sebelum mereka. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pentingnya riset pemasaran dalam Islam. Pentingnya riset pemasaran dalam Islam sangat penting karena riset ini digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Ada juga proses manajemen pemasaran yang terdiri dari yang pertama itu meneliti dan memilih pasar sasaran. Maksudnya ini praktik pemasaran modern membagi pasar menjadi segmen-segmen pasar untuk mengevaluasi segmen-segmen itu, memilih dan menetapkan segmen tertentu sebagai sasaran dan memutuskan penempatan atau positioning perusahaan dalam setiap pasar. Yang kedua, pengembangan strategi pemasaran, yaitu strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dan dari perusahaan, bauran pemasaran, dan lokasi pemasaran. Manajemen pemasaran harus memutuskan biaya yang perlu dikeluarkan untuk pemasaran dan bagaimana mengalokasikan seluruh anggaran biaya pemasaran untuk berbagai alat dan bauran pemasaran. Yang ketiga, merencanakan program pemasaran. Program yang dilakukan terdiri dari variabel-variabel pemasaran yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Yang keempat, pelaksanaan serta pengendalian upaya pemasaran. Perusahaan harus merancang organisasi pemasaran dengan menganalisis secara berkala profitabilitas nyata dari berbagai produk, kelompok pelangganan, saluran perdagangan, dan besarnya pesanan. Selanjutnya kita akan menjelaskan peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Yaitu riset pemasaran berperan sebagai dasar penyusunan rencana dan strategi pemasaran, di mana harus didukung dengan data yang akurat, relevan, terpercaya, objektif, dan tepat waktu,
sehingga manajemen perusahaan dapat merencanakan dan melaksanakan dengan baik berbagai aspek pemasaran seperti pengembangan produk dan merek, pengumpulan harga, pendistribusian produk, dan komunikasi pemasaran terintegrasi. Ada juga tentang definisi riset pemasaran dan mengapa manajemen perusahaan melakukan riset pemasaran, yaitu riset pemasaran atau riset pasar atau pemasaran adalah bentuk kegiatan berupa perumusan masalah, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menentukan strategi pemasaran produk. Pentingnya riset pemasaran bagi perusahaan dengan tujuan dijalankannya marketing riset atau riset pemasaran, yaitu untuk mengetahui dan melakukan analisa hal yang dibutuhkan atau diperlakukan oleh pasar atau masyarakat, dan juga untuk mengetahui pesaing bisnis. Dengan dilakukannya marketing research, maka akan bisa mengetahui produk atau jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa itu diperlukan, dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu juga untuk dapat tahu seberapa besar permintaan dan potensi permintaan, kapan permintaan tersebut memuncak dan kapan permintaan tersebut menurun. Di sini ada 2 klarifikasi riset pemasaran, yaitu yang pertama riset identifikasi masalah atau problem identification research, yaitu proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Dengan kata lain, identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dilakukan paling penting di antara proses lainnya. Ada 5 macam riset identifikasi masalah, yaitu yang pertama market potensi research atau riset potensi pasar. Ada riset pangsa pasar, riset gambar, riset peramalan, dan riset tren bisnis. Terus yang kedua, riset mengatasi masalah atau problem solving research, yaitu riset yang diadakan untuk menolong memecahkan masalah yang lebih spesifik di dalam pemasaran. Dalam riset ini terbagi menjadi 5 macam masalah, yaitu yang pertama riset segmentasi, yang kedua riset produk, yang ketiga riset harga, yang keempat riset promosi, dan yang kelima riset distribusi. Proses riset pasar. Dalam proses riset pasar terbagi menjadi 5 proses. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah dan tujuan. Maksudnya, langkah yang bisa dilakukan adalah membedakan antara jenis penelitian yang dibutuhkan dengan cara yang pertama eksplorasi, yang kedua deskriptif, yang ketiga kausal. Terus bagian kedua yaitu mengembangkan rencana penelitian dengan memutuskan beberapa hal, yaitu yang pertama anggaran, kedua sumber data, ketiga pendekatan penelitian, yang keempat instrumen penelitian, yang kelima rencana pengambilan sampel, yang keenam metode kontak. Bagian yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi yang dikumpulkan sesuai dengan rencana yang sering dilakukan oleh perusahaan eksternal. Yang keempat menganalisis informasi, yaitu manipulasi statistik dari data yang dikumpulkan, misalnya regresi atau analisis subjektif dari kelompok fokus. Bagian kelima yaitu menyajikan
Temuan berisi kesimpulan keseluruhan untuk disajikan daripada metodologi statistik yang berlebihan. Ada juga tentang apa sih yang dimaksud dengan primary research. Primary research ini merupakan penelitian utama atau penelitian primer yang melibatkan pencarian informasi baru dari tangan pertama atau disebut juga dengan data primer. Terus apa itu metode melakukan primary research, yaitu metode melakukan primary research terdiri dari 3 macam. Yang pertama questionnaire, yang kedua grup fokus, yang ketiga pengamatan. Yang dimaksud dengan questionnaire yaitu biasanya berisi beberapa informasi kuantitatif maupun kualitatif. Pada halaman awal itu mungkin berisi pertanyaan tentang latar belakang konsumen seperti pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan. Bagian berikutnya berisi beberapa pertanyaan kunci untuk menjawab tujuan dari penelitian. Yang kedua tentang grup fokus, yaitu penelitian pengumpulan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Mereka mungkin adalah konsumen terpilih atau para ahli. Topik diskusi bervariasi tergantung pada jenis penelitian. Itu mungkin tentang suatu produk, layanan, iklan, atau gaya kemasan baru. Penelitian kemudian mengajukan pertanyaan tersebut kepada anggota kelompok dan mendorong mereka untuk secara aktif mendiskusikan tanggapan mereka. Semua anggota grup bebas untuk memberikan sudut pandang mereka. Di sini penelitian biasanya bertindak sebagai pemimpin diskusi dan merekam atau mencatat poin-poin penting diskusi. Bagian yang ketiga yaitu pengamatan. Yang dimaksud dengan pengamatan yaitu observasi, tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan peneliti menonton dan mengamati responden atau membuat catatan tentang mereka. Misalnya, untuk riset perilaku pelangganan di toko retail, penelitian mungkin akan mencatat gender produk yang pertama kali mereka tuju saat memasuki toko, apa yang mereka masukkan ke dalam keranjang belanja, dan apa yang mereka bayar di kasir dan berapa jumlahnya. Di dalam primary research ada manfaat dan kelemahannya. Manfaat dari primary research yang pertama yaitu district relevant to big business, yaitu secara langsung relevan dengan bisnis. Yang kedua, up to date data obtained, yaitu data terdekat diperoleh. Yang ketiga, competitor do not have access to be finding, yaitu pesaing tidak memiliki akses ketemuan. Kelemahan dari primary research ini yaitu membuang-buang waktu, sering mahal, dan juga hasil mungkin menyesatkan jika ukuran sampel terlalu kecil, pertanyaan tidak jelas, atau ada bisa pewawancaraan. Yang saya ketahui tentang kuantitatif riset ini yaitu riset pasar kuantitatif ini melibatkan pencarian data numerik. Data kuantitatif umumnya dikumpulkan dari sampel besar dan mudah dianalisis. Juga metode pengumpulan data kuantitatif meliputi questionnaire tertulis dan online.
eh, apa sih yang dimaksud dengan sampling ini? Yang dimaksud dengan sampling ini merupakan metode memilih kelompok responden yang lebih kecil dari representatif untuk melakukan penelitian, bukan seluruh populasi. Metode yang digunakan dalam menarik sampel ada 3 macam metode yang digunakan dalam sampling ini, yaitu yang pertama random sampling atau biasanya pengambilan sampel acak. Yang dimaksud yaitu setiap orang dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Yang kedua pengambilan sampel. Pengambilan sampel yaitu kuota orang-orang dalam sampel dipilih untuk mencerminkan proporsi kelompok untuk berbeda di pasar sasaran. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel bertingkat, yaitu segmen pasar yang sesuai dipilih terlebih dahulu, misalnya laki-laki yang sudah menikah, kemudian sampel dipilih secara acak dari segmen ini. Selanjutnya, artikel pengantaran riset pemasaran ini berisi tentang penjelasan definisi pemasaran. Yang kedua, pentingnya peran pemasaran. Yang ketiga, artikel. Yang pertama itu definisi pemasaran, yaitu suatu proses sosial di mana ada kelompok masyarakat ataupun individu ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya melalui suatu kegiatan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan secara bebas produk ataupun jasa yang bernilai dengan pihak lain, proses-proses yang ada dalam manajemen pemasaran. Yang kedua, pentingnya peran riset pemasaran dalam rencana dan strategi pemasaran. Menurut Malhotra dalam American Marketing Association (AMA) mengatakan bahwa riset pemasaran adalah identifikasi, pengumpulan, analisis, dan penyebaran atau pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi masalah-masalah dalam kesempatan dalam pemasaran. Yang ketiga yaitu artikel ini juga berisi penjelasan tentang apa itu primary research, apa itu kuantitatif riset, dan apa itu sampling. Setelah saya membaca artikel ini, banyak sekali manfaat dari yang saya dapatkan, yaitu saya bisa paham apa yang dimaksud, apa yang ada di dalam riset pemasaran. Ada juga saya bisa paham tentang riset itu terbagi menjadi berapa macam dan berapa klarifikasi, ada metodenya. Dalam artikel ini banyak sekali manfaatnya yang saya dapatkan dan saya pahami. Manfaat yang saya dapatkan setelah saya membaca jurnal riset pemasaran Islam, yaitu saya menjadi tahu bahwa kajian tentang Islam dan pemasaran dapat dibahas dalam 2 tahap yang berbeda, yaitu penghilangan dan penemuan. Yang pertama, penghilangan. Terhadap tahap penghilangan ini berkaitan dengan kelangkaan minat pada pengkonsepan dan studi tentang kaum muslim sebagai konsumen. Dalam literatur, perilaku konsumen dan pemasaran agama secara umum adalah suatu area kurang diminati. Bahkan perhatian
pada studi Islam, terutama yang berkaitan dengan konsumsi dan pemasaran sangat langka. Penemuan yaitu ada beberapa perkembangan politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang mendasari minat pada konsumen Muslim. Dalam terakhir ini, beberapa studi tentang pergerakan Islam mulai nampak. Studi ini membahas percabangan secara politis dari berbagai pergerakan Islam yang muncul. Berdasarkan pada pembahasan pada artikel ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsumen Muslim dan pasar Islami serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemasar yang menggunakan pendekatan perbedaan. Terus setelah saya membuka YouTube, yang saya dapat ringkaskan yaitu tentang definisi riset dalam Islam, pentingnya riset dalam pemasaran Islam, fitur riset pemasaran dan proses riset pemasaran, pengukuran produktivitas pemasaran dalam Islam, serta yang terakhir peramalan dan pengukuran permintaan pasar. Yang pertama, definisi riset dalam pemasaran dalam Islam. Riset pemasaran adalah proses identifikasi, pengumpulan analisis, dan penyebaran informasi tentang masalah-masalah dan kesempatan pasar secara sistematis, di mana hasil yang diperoleh dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan-keputusan untuk mengevaluasi atau memonitor dan mengoptimalkan performa pemasaran. Terus, pentingnya riset dalam pemasaran itu digunakan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pemasaran barang dan jasa. Terus, fitur pemasaran. Menurut Cover dan Emory dalam Widyat dan Amirullah, harus memenuhi kriteria karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan, kedua, teguh pendirian, yang tiga, jujur dan objektif. Terus yang bersifat pengulangan, bersifat penyederhanaan, serta berlaku umum. Proses riset pemasaran. Selanjutnya, proses riset pemasaran. Proses riset pemasaran terbagi menjadi dua, yaitu pertama, riset identifikasi masalah. Riset ini membantu mengidentifikasi proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Yaitu masalah penelitian akan menentukan kualitas suatu penelitian, bahkan itu juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Yang kedua, riset pemecahan masalah, yaitu di mana dilakukan agar diperoleh solusi tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah secara spesifik. Selanjutnya, tentang pengukuran produktivitas pemasaran dalam konsep Islam. Pengukuran produktivitas terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran produktivitas berhubungan dengan perubahan produktivitas sehingga usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi. Tujuan pengukuran produktivitas adalah untuk menilai apakah efisiensi produk meningkatkan atau menurunkan. Yang kedua, mengukur produktivitas pemasaran. Salah satu tugas penting dalam riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Terus, peramalan dan pengukuran permintaan pasar. Yang pertama, mengukur permintaan pasar saat ini.
mengestimasi total permintaan pasar, mengestimasi wilayah permintaan pasar, mengestimasi penjualan aktual dan pangsa pasar. Yang kedua, meramal permintaan mendatang. Survei niat pembeli, pendapatan para tenaga penjual, pendapatan para ahli peramalan penjualan masa lalu. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang riset pemasaran Islam. Mohon maaf jika banyak kata yang kurang tepat dan salah. Saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.